Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini dalam perjalanan dari Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Nah, saat ini saya berada di lantai atau dek paling atas di kapal motor Kirana 7, yaitu kapal penyeberangan yang dikelola oleh PT Dharma Lautan Utama atau DLU. Nah, seperti yang pemirsa saksikan, di dek paling atas ini suasananya sepi ya, karena mayoritas kebanyakan rata-rata para penumpang kapal motor Kirana 7 ini beristirahat di dek bawah untuk tidur-tiduran, kemudian juga duduk-duduk dan seterusnya, karena memang cuacanya terik ini di atas pemirsa, artinya sinar matahari cukup menyengat. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 14:10 waktu Indonesia Barat atau pukul 15:10 waktu Indonesia Tengah ya. Nah, dapat saya informasikan pula bahwa kapal motor Kirana 7 ini tadi berangkat dari Pelabuhan Lembar di Pulau Lombok pada pukul lepas landasnya ya, pada pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Dan dapat pemirsa saksikan, ini instalasi yang ada di atas kapal motor Kirana 7 ya. Ini ada sekoci, kemudian AC ini di atas ini ya, air conditioner atau pendingin. Kemudian ada apa ini? Antena ini kayak parabola gitu ya, dari Indovision. Kemudian juga ada sirine ini SOS ya. Kemudian nah, ini beberapa penumpang namun tidak banyak naik ke atas pemirsa untuk menikmati suasana di atas kapal. Nah, pemirsa, Indonesia ini negara yang sangat luas ya, yang bisa saya katakan paling luas begitu di antara negara ASEAN, negara-negara di Asia Tenggara seperti Timor Leste, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Indonesia ini paling luas. Oleh karena itu, wilayah yang sangat luas ini harus dijaga dengan baik. Wilayah Indonesia ini tidak hanya daratan pemirsa, tidak hanya litosfer, namun juga berupa air ya, termasuk laut ini, hidrosfer ya. Ada laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan seterusnya. Nah, sebagaimana yang pemirsa ketahui bahwa wilayah Indonesia yang begitu luas ini harus dijaga dengan baik kedaulatannya, terutama wilayah laut pemirsa. Dulu pada awal kemerdekaan, wilayah Indonesia ini laut teritorial ini, laut yang masuk wilayah Indonesia ini tidak menyatu. Kita tahu Indonesia ini pemirsa itu menganut archipelagic state ya, atau negara kepulauan, sebagaimana Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations pada tanggal 13 Desember tahun 1982, di mana negara kepulauan ini adalah negara yang wilayahnya tidak hanya darat namun juga laut. Kita tahu wilayah Indonesia ini antara satu pulau dengan pulau yang lain tidak menyatu, artinya dipisahkan oleh laut. Misalnya antara pulau Sumatera dengan Kalimantan, dengan Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Papua ya, Maluku Utara ya, itu Maluku lah ya, Maluku Utara, ini wilayahnya terpisah, tidak menyatu. Dan dulu pada awal kemerdekaan antara satu pulau dengan pulau yang lain ini ada lautan lepas, sehingga kapal-kapal asing, kapal di luar kapal Indonesia itu bisa masuk di antara laut-laut pulau kita ini pemirsa. Misalnya di Selat Sunda, kemudian Selat Karimata antara Pulau Sumatera dengan Kalimantan, misalnya antara Selat Bali, antara Jawa dengan Bali, dan seterusnya. Di Laut Arafuru atau Laut Aru misalnya, Laut Jawa juga. Ini tentu akan membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia. Teritorial
negara. Oleh karena itu dengan adanya deklarasi Juanda ini sebelum deklarasi hukum laut oleh PBB pemirsa. Itu deklarasi Juanda ini penting. Juanda ini adalah Perdana Menteri Republik Indonesia yang terakhir. Itu mencetuskan deklarasi Juanda di mana Indonesia ini adalah negara kepulauan. Juanda ini merupakan Perdana Menteri pemirsa. Jadi kita ini dulu pernah ada Perdana Menteri menganut sistem pemerintahan parlementer. Presiden Republik Indonesia waktu itu Bung Karno, Insinyur Soekarno, itu hanya sebagai Chief of State, kepala negara. Namun Chief of Governance, kepala pemerintahan, itu diperintah oleh seorang Prime Minister, Perdana Menteri. Perdana Menteri pertama itu ada Sultan Syahrir, kemudian Bung Hatta merangkap wakil presiden, ada juga Amir Syarifuddin, kemudian Muhammad Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo. Pada masa itu ada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kemudian ada Burhanuddin Harahap, pemilihan umum pertama kali. Kemudian ada Ali Sastro Amijoyo lagi. Yang terakhir adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Saya ulang, deklarasi Juanda ini pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi ini ditentang oleh banyak negara pemirsa, tapi kemudian diratifikasi sebagai hukum laut PBB pada tanggal 10 Desember 1982, di mana ada konsep negara kepulauan begitu. Ada 5 negara yang disetujui oleh PBB waktu itu sebagai negara kepulauan, yang diantaranya adalah Indonesia sendiri, negara kita. Kemudian ada Papua New Guinea, negara yang terletak di timur provinsi Papua yang beribu kota di Port Moresby. Kemudian Filipina di utara kita, negara ASEAN, beribu kota di Manila. Kemudian ada Fiji, ya, negara Oseania, beribu kota di Suva. Kemudian Bahama. Ada 5 negara tadi ya yang disetujui oleh PBB sebagai negara kepulauan. Kemudian setelah itu banyak sekali negara-negara lain yang wilayahnya terpisah itu juga menganut sistem archipelago state atau negara kepulauan begitu. Jadi wilayah laut pun juga masuk wilayah suatu negara begitu. Jadi laut Indonesia ini pemirsa tidak memisahkan tapi mempersatukan. Artinya kita negara maritim, negara bahari. Oleh karena itu, because that, pemerintah harus memperkuat armada laut, ya, terutama TNI Angkatan Laut. Ada juga Bakamla, Badan Keamanan Laut yang dibentuk oleh pemerintah. Itu harus diperkuat supaya kedaulatan teritorial negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya di darat tapi juga di laut bisa terjaga dengan baik. Nah, kita tahu pemirsa bahwa laut kita ini sangat luas sekali ya. Saat tadi saya ulang, hampir 2/3 wilayah kita ini adalah wilayah laut. Oleh karena itu, laut yang luas ini tentu memiliki sumber daya alam atau natural resources yang begitu banyak ya. Ada ikan, banyak sekali ikan yang berada di laut kita ini. Dan dalam agama Islam dikatakan semua yang hidup di laut ya, di air ya, di laut khususnya ini adalah halal pemirsa ya. Termasuk ikan, bahkan bangkainya itu halal. Ada halal itu 2, ada ikan, ada belalang ya. Itu kalau di agama Islam demikian. Artinya ikan ini cukup banyak sekali di perairan kita ini, terutama di laut ya, ikan laut. Bahkan bergizi lah pemirsa ya untuk tubuh kita ini kalau kita mengkonsumsi ikan. Dan pemerintah pun saat ini ada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Ministry of Sea and Fisheries of the Republic of Indonesia. Nah, pemirsa bisa saksikan beberapa penumpang naik ke atas dek atas pemirsa, namun sedikit sekali. Nanti menjelang sore hari dan malam hari akan banyak sekali para penumpang yang duduk-duduk, tidur-tiduran, dan anak kecil yang bermain di wahana ini karena memang sinar matahari sudah tidak terik begitu, tidak panas pada naik ke atas. Sekarang masih panas pemirsa ya, masih tidur-tiduran di bawah. Dan saya informasikan perjalanan dari Pelabuhan Lembar ke Tanjung Perak Surabaya ataupun sebaliknya dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Lembar di Lombok ini menempuh waktu kurang lebih 20 jam, 20 hours ya. Jadi isruna sa'ah ya. Jadi 20 jam cukup lama, hampir 1 hari ya. Kalau 1 hari kan 24 jam. Dan pemirsa bisa saksikan
lautan Indonesia yang begitu luas. Sana sebelah barat pemirsa ya, west. Kemudian sana sebelah timur, east. Kemudian sana utara, north. Kemudian di sana south, selatan begitu. Nah, jadi nanti kita akan melewati atau melihat ya, dari Pulau Bali itu kelihatan jelas nanti ada Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng. Terlihat juga Gunung Agung ya, Gunung Agung, gunung berapi yang terkenal di Pulau Bali itu. Termasuk nanti di Jawa Timur, di Kabupaten Probolinggo kita bisa melihat kalau malam lampu-lampu yang gemerlap dari pusat listrik atau pembangkit listrik tenaga uap Paiton, PT Paiton Energi yang memasok listrik di sistem PJB atau pembangkitan Jawa Bali. Nah, ini pemirsa para wisatawan, mungkin saya bisa wawancara sebentar. Mas, dari mana Mas aslinya? Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kabupaten mana? Kabupaten Kota Baru. Oh, Kota Baru. Dari tujuan dari Lombok dari mana? Dari Mataram. Dari Mataram untuk wisata? Bukan, kegiatan. Oh, ada kegiatan sekolah ya? Organisasi eksternal. Oh, iya ya, ini mau Mbak ke Surabaya. Iya. Terus? Berhenti ke Kalimantan lagi. Oh, sering naik kapal laut? Enggak. Baru kali ini? Iya. Oh, iya ya ya. Kesannya gimana Mas? Mungkin kepada pemirsa bisa dibagi sedikit. Senang lah ya? Iya, maksudnya. Oke, terima kasih Mas. Ya, sehat selalu. Semoga lancar perjalanannya. Pemirsa, saya cukupkan dulu. Nanti kita bersambung di sesi selanjutnya. Demikian, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.